Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Babin kepada sedulurku kabeh Purworejo dan Kedu pada umumnya. Ayo dibuka situs reviance.id. Di situ banyak berita-berita menarik loh. Reviance.id informatif, berbeda dan kekinian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Iril di Revins TV dalam program Ngopaja, ngobrolin apa aja. Nah guys, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar minuman. Tapi minuman ini yang kalian juga pasti akan tahu, yaitu yang warnanya hitam. Dan kalau nggak dikasih gula, itu agak pahit lah. Atau gimana juga nggak begitu paham soal kopi mengkopi, karena gue sendiri juga nggak begitu suka kopi. Tapi kalau dikasih atau lagi pengen ya minumlah sedikit-sedikit. Yaitu kita akan bahas kopi bersama Mas Budi Cesar yang berada di Pontianak. Gue sendiri berada di Jakarta. Wah. Halo Mas Bud, Halo, gimana kabarnya? baik-baik Mas, baik. Alhamdulillah. Mas Bud, Oke, kita kali siap. ini episode ini mau bahas ini Mas, kopi. Kan Kopi mengkopi. jenengan ahlinya kopi, punya Oh, iya. coffee shop ya. Enggak ahli, Nah, enggak kita ahli, enggak ahli. Ngawur, ngawur. ya ya Cuma ini kita tahu, di sini cuma ngobrol. tahu sedikit. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai seputar kopi ya. Oke, Biar oke. gue juga agak sedikit tahu soal kopi itu tersebut, karena pada dasarnya emang juga nggak begitu suka aku Mas kopi itu. Cuma kalau lagi pengen ya mau. Mas, Siap. aku pengen nanya beberapa hal soal kopi nih. Pertama, sejarah kopi di Indonesia atau sejarah kopi sendiri itu seperti apa sih? Kalau setahu aku ya Mas, secara ini pertama disclaimer dulu nih kepada teman-teman subscriber atau penonton di setia Reviews TV, karena sebenarnya nggak ahli ya, cuman kebetulan aku punya kedai kecil 3x3 di Pontianak, namanya Metode Kopi. Itu Mantap. kita bertemakan, bukan bertemakan ya, kita bertiga terus sepakat membuat kedai kopi, karena circle kita tuh memang para pecinta kopi ya, suka kopi, ngulik-ngulik gitu, ngulik-ngulik menu, terutama di manual brew. Jadi manual brew itu kayak kita bikin kopi dengan cara menyeduh alat-alat yang pakai manual, bukan mesin yang kayak di toko-toko coffee shop terkenal itu. Cuman ala kadernya itu. Ya Kayak zaman kayak dulu tubruk, ya. kayak zaman dulu. Dipebek ya. Tubruk itu Dipebek termasuk ya. Kalau zaman oh, kalau zaman grinder, dulu grinder. mungkin dibebek ya, kalau di kampung bebek. Nah, Ya itu dibebek. agak modern dikit ya, di grinder Kalau ya. kalau kalau zaman dulu mungkin nggak ada grinder hand green gini, tapi ditubruk kayak gini nih. Di- Green. Dibebek Hand ya. green. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya dibebek ya. Iya. Ini hand green ya, saya. Bentar. Ini aku punya kebetulan punya hand green. Nih, kalau dulu dibubuk-bubuk ini terus diceduh. Ini manual juga tuh namanya tuh. Metode, salah satu metode Metode penyeduhan. manual. Nah Manual. tuh buat Tubruk. teman-teman yang di Pontianak tuh mampir ke Metode Kopi, Wih. nongkrong. Tapi apa nih, PPKM ini gimana? Tetap buka nggak? Nah, kemarin PPKM sih sampai jam 5 doang ya. Terus pada digusurin nih, pada suruh tutup Satpol sama ini polisi pada Tapi nyisir sekarang apa kan ya. tapi sekarang kan udah boleh. Udah boleh sih sekarang. Cuma Aman sih. dibatasin 20 menit ya. Kalau di situ minum di Iya, paling lokasi. minum di lokasi cepet-cepet lah. Tapi kalau tempatku insya Allah aman, soalnya nggak rame. Karena kita Oh, aman tuh bikin guys bikin buat kedai ngopi. itu karena hobi ya. Hobi ngopi, jadi daripada ngopi di tempat lain mending alang
bikin kedai sendiri aja. Di metode kopi ya. Yoi. Kalau ini Mas ngobrol soal Yang sejarah terpenting protokolnya tetap dijaga, oh guys. iya, siap. Yang penting Protokolnya tetap protokol dijaga. Yang pentingnya itu prokes. sama nongkrong oke, sehat oke. Yoi. Yoi. Oh iya, tadi kan jadi Iya, ngelantur tuh. jadi ngelantur kan. Gue pengen nanya soal sejarah kopinya sendiri sebenarnya apa sih Mas, kopi itu? Gimana ya kalau sejarah kopi, aku mending baca referensi aja daripada salah ya, karena Boleh kalau lah. aku awal dulu pernah ngambil kelas kopi itu basic barista itu karena ini cuman diceritain aja ada semacam folklore gitu ya. Dongeng itu ada dua versi. Pertama versi yang orang Ethiopia itu namanya Kaldi. Si Kaldi ini punya si penggembala kambing namanya Kaldi. Terus yang satunya itu ini seorang Muslim Sufi kayak gitu. Muslim orang Islam, dia kebetulan seorang Sufi juga. Nah kalau yang si Kaldi ini Mas apa? Dia tuh menggembala kambing. Terus waktu malam tuh kan setiap menggembala kan siang tuh, malam digiring ke kandang. Tapi pas pada malam hari itu kan harusnya hewan-hewan tidur lah, tapi enggak. Hewannya kambingnya si Kaldi itu kayak apa ya? Ceria ya, bukan ceria juga sih, yang pokoknya ribut itu, gitu kan, ribut-ribut gitu. Nah, apa ini kok? Nah itu berkelanjutan kok kayak gini. Setiap menggembala di daerah sini, pulang-pulang kok kambingnya nggak bisa tidur. Nah akhirnya dicari sebab musababnya apa? Oh ternyata ada kambing-kambing itu makan itu apa? Buah-buah yang sekarang namanya Coffea itu namanya kopi. Coffea. Kalau yang satunya yang apa? Muslim Sufi itu saya kurang tahu ini, tapi saya coba ngulik di sasamecoffee.com ini Mas apa? Pada suatu hari ya cerita aja ya, pada suatu hari hidup seorang tabib penganut Sufi di kota Mocha, Yaman. Dari Yaman nih, namanya Ali bin Omar, Ali Sadili, dan biasa disapa Omar. Omar dikenal sebagai tabib yang memadukan tindakan medis dengan doa. Hampir segala penyakit bisa ia sembuhkan dengan cara itu. Ia pun menjadi tabib terkenal dan terpercaya di kota Mocha. Kepopuleran Omar tersebut tidak disukai oleh penguasa lokal. Segala upaya dilakukan untuk menjatuhkan Omar, seperti menggosipkannya telah bersekutu dengan setan untuk menyembuhkan pasien. Nah, Omar pergi menjauh dan tinggal di dalam gua di luar kota Mocha. Pada saat ia mulai kelaparan, ia menemukan semak yang penuh dengan buah beri berwarna merah. Nah, ini kalau yang dari yang Kaldi itu kan ceritanya si kambingnya yang makan buah ceri itu. Nah, kalau yang Omar ini menemukan buah cerinya di semak belukar. Karena kayak mengasingkan diri ya di gua. Nah, itu Omar berpikir bahwa buah tersebut merupakan tanda Tuhan hendak menyelamatkannya. Karena kelaparan ya, ia pun memakan buah itu untuk ngeleh. Wah, sopo menek mengeleh, apa aja dipangan kan gitu. Apa dipangan, yoi. Ia pun memakan buah untuk mengusir rasa laparnya. Oleh karena rasa beri merah itu pahit, segala cara dilakukan untuk mengolah buah itu hingga ke bijinya. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas. Itu dua versi dari Kaldi sama Omar. Kalau secara ini karena dongeng ya, kalau awal-awalnya sih kurang paham juga sih Mas, karena dongeng kan harus dibuktikan mungkin secara metode empiris ke apa gitu kan. Kayak gitu sih Mas, kurang lebihnya. Oh kopi itu, ngobrol kopi itu macam-macam lah, bisa banyak. Banyak. Nah itu kan sejarah secara global ya Mas. Kalau di Indonesianya sendiri seperti apa sih dan perkembangannya kopi di Indonesia saat ini? Kalau kopi di Indonesia itu, kalau ini ya apa, beberapa literasi itu ngomong kalau kopi masuk di Indonesia itu pada tahun 19
1869 kalau nggak salah ya. Jadi kita coba ini baca kopi juga nih gara-gara diajakin ngobrol kopi, jadi saya baca buku ini. Mantap. Daripada salah kan, Berarti itu karena tuh karena literasinya jadi benar-benar ada ini sumbernya. iya ini langsung dari Jadi nggak sumbernya. bahasa. Nah, ini buku Pintar Kopi yang nulis Pak Edi Panggabean, Insinyur Edi Panggabean itu beliau adalah ini salah satu pelatih ya, salah satu pelatih kopi lah pokoknya. Dia sangat terkenal sekali. Barista. Bukan, dia lebih dari itu ya. Lahir di Medan tanggal tahunnya 1966, anak ke-8 dari 10 bersaudara. Ini penulis menjabat sebagai marketing manager pada suatu perusahaan supplier kopi. Jadi kalau menurut dari buku Pintar Kopi ini, masuknya tanaman kopi di Indonesia itu penyebarannya bermula dari Pulau Jawa yang dulunya disebut Batavia. Batavia. Oh, berarti udah zaman Belanda ya? Iya, ngeri Mas, pas zaman Belanda itu katanya yang tahun berapa itu? Tahun 1696. 1696. Tadi kan aku ngomongnya 18 ini. 1696. Itu ya, lama kita belum lahir ya? Oh, belum. Belum kita embrio aja belum ya. Apalagi belum cetak belum nama. direncanakan. Belum direncanakan bapak ibu itu. Mungkin nenek moyang kali. Nenek moyang, ya betul. Nenek moyang. Nah, awalnya itu seorang berkebangsaan Belanda, Mas, membawa tanaman kopi jenis Arabica ke Botanic Garden di Amsterdam, Belanda. Nah, saat zaman penjajahan Belanda di Indonesia, berbagai percobaan penanaman kopi jenis Arabica dilakukan di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Jadi, percobaan Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Percobaan pertama dilakukan di daerah Pondok Kopi, Jakarta. Kalau dekat Pondok Kopi itu bisa tuh, Mas. Pondok Kopi jauh enggak? Pondok Kopi itu Pondok Kopi. Ada kan ya di Jakarta ya, Pondok Kopi? Iya. Dekat rumahku. Enggak begitu dekat sih, cuma lumayan lah. Mungkin gara-gara disebut Pondok Kopi itu dulu ada eksperimen soal kopi di situ. Seperti itu, Mas. Oh, jadi daerah juga ada sejarahnya sendiri ya? Iya, mungkin ya. Itu mungkin orang-orang lokal kalau misalkan mau ngobrol soal kopi, orang-orang tua ya, kalau mungkin sekarang karena udah berkembangnya zaman, pembangunan di mana-mana, mungkin yang tahu sejarah, yang engkoh-engkoh tua itu, beliau mungkin udah banyak wafat, mungkin yang anak-anak muda ini jarang ya kalian. Nah, itu sejarahnya itu, Mas. Setelah tumbuh dengan baik di sana, di Pondok Kopi, setelah tumbuh di situ, tanaman kopi diaplikasikan di Jawa Barat, Bogor, Sukabumi, Banten, dan Priangan Timur dengan sistem tanam paksa. Tanam paksa. Iya, sejarah kalau kita ngobrol soal sejarah tanam paksa itu kan mungkin salah satunya selain rempah-rempah dulu bilangnya kan gitu. Nah, itu termasuk kopi mungkin ya. Setelah menyebar ke Pulau Jawa, tanaman kopi disebar ke beberapa provinsi di Sumatera dan Sulawesi. Secara singkat sih gitu, Mas. Jadi pada tahun 1696 itu kopi di Indonesia bermula di Pulau Jawa yang dulunya disebut Batavia pada tahun 1696. Berarti belum ada nama Indonesia, namanya apa tuh, Mas? Hindia Belanda. Hindia Belanda. Belum ada nama Indonesia. Itu sih sejarahnya sih. Jadi ngebayangin pas awal-awal kopi masuk di Indonesia itu kan dia mungkin gimana ya? Gimana sih pas pengolahannya juga dari ini ya, dari mereka juga. Iya. Ngajarin pengolahannya pasti dari mereka juga ya. Iya, aku juga nggak tahu ya, Mas, apakah ada memang tanaman kopi di Indonesia? Ini kurang tahu juga sih. Ada jenis namanya Coffea liberica, tapi saya kurang tahu sejarahnya juga sih. Lupa sih, sebenarnya pernah baca tapi lupa. Ada namanya Coffea liberica. Atau kalau orang Banyuwangi kalau nggak salah bilangnya itu kopi gajah karena besar-besar kopinya. Itu bukan komoditas perdagangan sih, karena
kalau ngobrol soal kopi itu soal komoditas perdagangan itu cuma ada 2 di dunia yang besar. Yang ketiga itu yang Liberica itu yang jarang ada yang jarang disukai lah karena rasanya. Kalau yang Berarti cuma Arabica sama itu ya, Arabica sama apa? Robusta. Robusta ya. Kalau nama ilmiahnya sih Coffea arabica, Coffea var arabica sama Coffea var canepora. Robusta itu sebenarnya varietas dari canepora, Mas. Canepor. Terus sama Coffea var liberica. Kalau kopi itu sendiri kan ada yang bisa tumbuh di ketinggian berapa sama berapa, itu yang mana itu? Oh, kalau ini Mas. Jadi yang agak mungkin perawatannya intens itu ribet ya, mungkin kalau aku enggak, karena basicnya bukan petani juga, cuman aku beberapa kali membaca itu Arabica yang agak ribet. Tapi hasilnya lumayan katanya gitu. Jadi Arabica itu bisa tumbuh di 1000 mdpl, 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, bisa 1000, 1600, 1600, 1500, 1600. Tapi kalau Robusta terus Liberica itu di bawah bisa di bawah 1000 ya pokoknya 500 0 ya kan 0 mdpl 0 NDP. iya. Iya. Kalau di kedaimu pakai kopi apa? Kalau di kedaimu pakai kopi apa? Oh, kalau di kedaiku tuh konsep awalnya kepingin karena edukasi ya Mas ya. Jadi awal pendirian itu karena kita kepingin mengedukasi soal bagaimana sih ngopi yang bener ngopi gitu kan. Kan ada beberapa orang yang bilang jangan kebanyakan ngopi nanti lambungnya kena. Nah, kita kepingin mengedukasi kopi yang bagus untuk lambung itu yang apa gitu. Ya istilahnya untuk kesehatan kita. Jadi kopi di kedai kita itu ingin menyajikan setidaknya ada 3 itu Mas, 3 genus itu ya Pak. Si kopi Arabica, Coffea arabica, Coffea Canepor, Robusta itu sama Coffea liberica itu, kopi yang 3-3-nya itu bukan ini ya, sorry, Arabica itu genus bukan varietas. Sorry. Coffea arabica varietas apa ini? Sorry. Sorry. Komplit juga ya. Jadi genus Arabica itu genus. Nah, jadi di situ sih kepingin mendidik. Jadi kalau ada orang datang nih misalnya nih, kita kalau dunia F&B itu kan ada namanya hospitality. Jadi orang datang kita ajak ngobrol soal kopi yaitu. Ini loh Mas, kopi yang baik kayak gini. Jangan kebanyakan SKM, jangan kebanyakan gula. Tapi ya kalau kita kental langsung itu jangan pakai gula kan nggak mungkin. Tapi setidaknya kita memberikan mencoba untuk mencicip. Jadi orang datang ngobrol-ngobrol, Mas mau nggak nyicip kopi yang tanpa gula? Misalkan seperti itu. Berarti itu kategori ngopi yang baik itu yang dimaksud Mas Budi itu seperti itu ya, atau ada lebih lagi? Kalau kita sepakat sih Mas. Jadi kopi yang yang fresh ya, yang fresh tentunya. Kopi yang fresh yang baik untuk kesehatan itu tentunya bukan kopi yang sudah digiling. Jadi yang fresh benar-benar dari biji habis di roasting, terus kita resting, habis di resting itu kita konsumsi. Nah itu. Jadi memang benar-benar dari kopi kita giling dan kita seduh kalau misalnya tubruk. Kayak gitu sih Mas. Jadi bukan yang sudah kita beli, nggak ada salahnya, ini nggak ada yang salah dan benar ya. Tapi menurut perspektif masing-masing. Jadi kalau menurut saya itu karena kopi itu kan musuhnya oksigen Mas. Jadi kalau terbuka ada oksigen masuk itu biasanya kopinya masuk angin. Nah, melempem ya gitu. Kayak nggak cuma orang aja yang masuk angin ya, tapi kopi pun juga masuk angin. Iya, kalau orang masuk angin dikeroki kan bisa hilang. Nah, kopi dikeroki gimana caranya ngeroki? Ya ada.
Tapi kalau dia masuk angin terus hasil kopinya itu jadi berkurang atau bagaimana? Iya, jadi ya Rasanya. otomatis yang harusnya rich flavor rasa yang kaya itu kalau udah digiling terus dibiarkan begitu aja tanpa ditutup rapet itu yang pasti akan hilang cita rasa dari kopi tersebut. Jadi kalau ngobrol kopi itu ini juga Mas kan biasanya kita ada orang awam yang orang yang non sewu ya, orang yang bilang kopi kok mahal kayak gini ya. Memang kalau kopi yang murah ada, cuman kan kualitasnya kan kurang bagus ya. Ada kopi saset murah. Itu kan lah, ini lucu nih kalau kopi saset ini nggak mendiskreditkan orang yang kepingin ngopi saset ya itu monggo silakan. Cuman kalau saya kalau kopi saset sekarang tuh udah intinya agak mual. Jadi aduh daripada mual buang-buang air terus mending ini ngopi yang itu ya sekalian ya. sekalian daerah gitu-gitu. Nah, Saya sampai kalau ini kopi loh, Mas. Gimana? Hah? Saya sampai terus nyetok apa? biji loh. Gila, penjual bener ya. Itu dari mana? Kopi mana? Ini Yellow Katura Pamandayan. Yellow Katura Pamandayan. Dari nyetok ini Mas. Ini dari Tanah Karo. Kan Karo. Iya, Tanah Karo. Tip saya dari teman. Ini Liberica nih Mas. Liberica. Mas, gimana tuh? Kan kalau ke pasar-pasar itu suka ada yang jual kopi. Iya kan? Kopi yang digiling di pasar. Tahu nggak? Oh, tahu. Yang udah itu kayak mana itu? Yang pasti kalau kopinya udah di grinder terus dibuka itu aja udah pasti masuk angin sih Mas. Masuk angin ya. Berarti cita rasanya udah berbeda sama yang kopi yang Mas punya ini sendiri ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau ini ini nggak sih di apa sini disangan nggak sih kalau bahasa Indonesia bahasa Jawanya disangan itu apa ya? Disangan ini sih disangrai. Apa ya bahasa Indonesia disangan? Dipanasin. Oh iya bahasa Jawa. Diler. Enggak yang kayak digoreng tapi nggak pakai minyak gitulah. Kayak di roasting. Sangrai. Iya, disangrai gitu nggak sih? Iya disangrai Mas. Kan ini kan tadi kan green bean nih. Ini kan green bean. Kalau mau nyeduh kan otomatis kan green bean kan mentah tuh. Kita panggang atau kita sangrai, habis disangrai nanti ada tahapannya sendiri, ada kayak roasting. Jadi ini kalau habis ngerosting itu kan panasnya itu kan endothermal terus eksotermal. Pas roasting itu eksotermal mengeluarkan karbon gitu loh Mas. Itu agak ditunggu. Karena pas setelah di roasting terus kita seduh itu aku pernah ngerasain rasanya tuh kalau orang istilah kopi namanya smoky. Jadi ada kayak rasa asap knalpot gitu. Jadi nggak enak. Harus memang itu enak, itu yang enak. Dulu. Itu yang enak tuh. Ya nggak enak. Yang enak. Oh nggak enak. Jadi habis dari roasting dientas dientas apa ya? Diangkat. Iya diangkat lah. Itu nanti dibiarkan resting diistirahatkan untuk mengeluarkan ini degassing-nya pengurangan gas karbon kayak gitu. Nah itu aku pernah tuh habis di roasting panas kan, tunggu sebentar digiling ditubruk, wah ini rasanya kayak knalpot, kayak motor tuh kena mulut gitu. Wah enak banget, nggak enak. Jadi harus memang diistirahatkan beberapa hari baru kita bisa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Babin kepada sedulurku kabeh Purworejo dan Kedu pada umumnya. Ayo dibuka situs revience.id. Di situ banyak berita-berita menarik loh. Revience.id informatif, berbeda dan kekinian.